Oke, jadi di video kali ini aku bakal ngejawab soal-soal yang telah dikasih oleh asisten lab. Oke, jadi yang pertama ini jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Jadi hipotesis itu berasal dari Yunani yang terdiri dari kata hipo dan tesis. Nah, kata hipo ini berarti dia sebelum dan tesis itu berarti pernyataan atau pendapat. Jadi pengujian hipotesis itu adalah proses untuk mengambil keputusan tentang klaim atau hipotesis yang diajukan tentang parameter populasi berdasarkan pada bukti dari sampel. Hipotesis adalah suatu pernyataan juga yang dapat diuji kebenarannya. Nah, metode ini juga memungkinkan peneliti untuk melakukan inferensi statistika yang lebih luas sehingga hasil penelitiannya ini bakal dapat diandalkan. Nah, uji hipotesis juga adalah ilmu statistik termasuknya itu inferensial yang mencakup uji hipotesis yang digunakan untuk menguji secara statistik suatu pernyataan menarik, apakah pernyataan tersebut boleh diterima atau tidak. Uji hipotesis juga secara tepat dapat meningkatkan validitas hasil penelitian dan membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data. Oke, sekarang lanjut nomor 2. Nah, nomor 2 ini sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Nah, jadi langkah-langkah pengujian hipotesis itu dia ada 4. Yang pertama itu merumuskan hipotesis 0 itu atau suka disebutnya juga H0 dan hipotesis alternatif itu HA itu menentukan pernyataan yang akan diuji berdasarkan masalah yang diberikan. Yang kedua ada menentukan tingkat signifikasi itu lambangnya itu alfa yang digunakan dalam pengujian misalnya 0,05 atau 5% sebagai batas untuk mengambil keputusannya. Lalu ada yang ketiga menentukan statistik uji yang sesuai dan menghitung nilainya, misalnya menggunakan uji T atau uji Z. Nah, kemudian itu menghitung nilai statistik berdasarkan data sampel yang ada. Oke, yang keempat yaitu membuat keputusan berdasarkan hasil perhitungan, yaitu apakah menerima ataupun menolak hipotesis 0H0 dengan membandingkan nilai statistik uji dengan nilai kritis atau menggunakan p-value-nya. Nah, sekarang yang ketiga, kita akan menjawab. Jelaskan perbedaan antara left-tailed test, right-tailed test, dan two-tailed test. Nah, yang pertama itu kita bahas left-tailed test atau uji satu pihak kiri. Nah, jadi itu uji hipotesis yang dimana kita itu menguji apakah suatu parameter lebih kecil dari nilai tertentu. Nah, uji ini juga menguji hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa parameter tersebut kurang dari nilai tertentu. Nah, kalau H0-nya, dia menyatakan paling kecil, paling sedikit, atau paling rendah, itu menggunakan tanda lebih dari sama dengan. Nah, maka rumusan hipotesis alternatif HA-nya itu menyatakan kalimat yang kebalikan dari H0. Misalnya kayak paling besar, paling tinggi, yang paling banyak. Nah, itu malah menggunakan yang lebih kecil, tanda lebih kecil kayak gini. Oke. Nah, yang kedua ada uji satu pihak, yaitu pihak kanan atau right tail test itu digunakan untuk menguji parameter lebih besar daripada nilai tertentu. Jadi eh, apa tuh namanya mengasumsikan bahwa nilai parameter yang diuji itu lebih besar dari nilai yang diasumsikan. Nah, sedangkan hipotesis nol mengasumsikan juga parameter tersebut tidak lebih besar. Nah, rumusan hipotesisnya itu ada H0 yang menyatakan itu paling besar, paling banyak, paling kurang itu dalam tanda kurang dari sama dengan. Nah, rumusan hipotesis alternatifnya itu atau HA-nya itu kebalikan dari H0-nya. Dia paling kecil, paling rendah itu pakai lebih dari tanda lebih dari gitu. Lalu yang ketiga ada uji dua pihak. Ada pihak kiri dan kanan atau two-tailed test itu digunakan untuk menguji apakah parameter berbeda secara signifikan dan nilai yang dihipotesiskan itu tanpa menentukan arah perbedaan tersebut. Nah, jadi uji dua pihak menguji apakah nilai parameternya itu lebih besar atau lebih kecil dari nilai yang diharapkannya. Nah, rumusan hipotesisnya itu H0 itu menyatakannya sama dengan dan
rumusan hipotesis alternatif HA-nya itu tidak sama dengan. Nah, sekarang aku ngasih dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi pada restoran ya. Jadi ada seorang manajer restoran mengklaim bahwa tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan restoran itu mencapai minimal 80%. Nah, untuk menguji klaim tersebut dilakukan survei kepada 30 pelanggan dengan menggunakan skala penilaian tertentu dengan taraf kepercayaan 95%, dilakukan uji hipotesis untuk mengetahui apakah tingkat kepuasan pelanggan mencapai atau melebihi 80%. Nah, yang kedua, pada klinik. Jadi, seorang kepala klinik menduga kayak bahwa rata-rata waktu tunggu pasien sebelum mendapatkan pelayanan dokter tidak lebih dari 30 menit. Untuk membuktikan dugaan tersebut, ia mencatat waktu tunggu dari 20 pasien yang datang secara acak. Dengan taraf signifikasinya itu 5%. Dilakukan uji hipotesis untuk mengetahui apakah rata-rata waktu tunggu pasien ini tidak melebihi 30 menit. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke pertanyaan nomor 5. Ini kita bakal menjawabnya pakai RS Studio. Nah, aku bakal bacain dulu soalnya. Jadi, ada sebuah perusahaan minyak goreng menetapkan bahwa volume rata-rata produknya itu tidak melebihi 900 mili. Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi itu 5% dan menggunakan sampel sebanyak 25 botol. Diasumsikan bahwa rata-rata volume sebenarnya adalah 930 mili dengan standar deviasi itu 50 mili. Hitunglah probabilitas terjadinya kesalahan tipe 2 atau right tail. Oke, sekarang kita kerjain pakai RS Studio. Oke, di sini aku udah buat sintaksnya. Nah, jadi yang pertama itu kita masukkan dulu menentukan hipotesisnya. Itu H0, si mu-nya itu lebih kecil sama dengan 900 atau volume itu tidak melebihi 900 mili. Dan H1-nya ini mu-nya lebih besar dari 900, itu volumenya melebihi 900 mili. Lalu kita input data, tadi N-nya itu 25 dan mu 0 atau kayak H0-nya itu 900 dan mu satunya 930. Nah, sigmanya itu 50. Rata-rata hipotesis sama rata-rata sebenarnya. Dan kita juga menentukan nilai kritis yang tadi alfanya itu kan 5%. Jadi ininya 0,05. Lalu Z alfanya, ini rumusnya Z alfa sama dengan Q norm 1 dikurang alfa. Terus kita juga menghitung batas kritis rata-rata sampel. Rumusnya itu X kritikal sama dengan mu nolnya ditambah Z alfa dikali sigma dibagi SQRT N. Lalu kita juga menghitung Z beta atau kesalahan tipe 2-nya, itu rumusnya ini. Dan kita juga akan menghitung probabilitas beta. Beta sama dengan P norm. Ya. Oke, sekarang kita run aja semuanya. Oke, jadi hasilnya itu menentukan nilai kritis 0,88 itu 1,644 dan menghitung batas kritis rata-rata 916,4485 dan satu lagi menghitung probabilitas, kok nggak kelihatan ini, menghitung probabilitas itu hasilnya 0,0876. Jadi sekian video menjawab soal dari aku. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.